Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ikhwani wa akhwati ayyuhat talab, rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan sore hari ini kita kembali dapat berjumpa, dikumpulkan oleh Allah ta'ala di rumahnya yang mulia. Dan kita isi ijtima atau perkumpulan kita ini dengan mengkaji satu hadis daripada hadis-hadis Nabi SAW yang dihimpun oleh Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Dan ada satu motivasi yang disebutkan oleh Nabi kita, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan, siapa dari umatku yang menghafal, mempelajari, mengajarkan 40 hadis, ba'athahullahu yaumal qiyamati faqihan aliman faqihan, maka Allah akan bangkitkan dia sebagai seorang alim lagi seorang faqih. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Dan kita niatkan pula dalam mengkaji hadis ini, kita sedang mengkaji kalam manusia paling utama, manusia paling mulia yang kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita dakhalal jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tingkatan yang tertinggi, yakni Jannatul Firdaus. Amin Allahumma amin. Dan secara khusus mari kita kirimkan bacaan suratul Fatihah untuk muallif hadzal kitab, Al-Imam Muhyiddin Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, dan syarih hadzal kitab yakni Syekh Muhammad Al-Jurdani, juga untuk guru-guru kita, untuk kedua orang tua kita, dan siapapun yang berjasa pada kita. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu, dari seorang sahabat mulia yang bernama Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qultu, saya berkata, ya Rasulullah. Di satu ketika terjadi dialog antara Mu'adz dengan Rasulullah. Dan kalau kita kaji hadis-hadis Nabi, Nabi itu banyak berdialog. Bukan hanya berceramah dan berkhutbah,
Tapi Nabi itu banyak berdiskusi, berdialog. Maka sebaiknya kita memang banyak berdialog. Heart to heart. Dari hati ke hati. Supaya kita bisa saling memahami. Karena kalau sudah saling memahami, insya Allah kita bisa saling ta'awun. Saling tolong menolong. Jadi Mu'adz berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata. Kabarkan kepadaku, lembutnya begitu mohon ya Rasulullah, kabarkan kepadaku satu amalan. Yang dengan amalan itu yudkhilunil jannah, yang akan memasukkanku ke dalam surga. Maksudnya amalan itu diterima oleh Allah, kemudian Allah ridha dan Allah memasukkan orang yang beramal itu ke dalam surga. Karena semata amalan itu tidak menjadi sebab masuknya surga. Nabi kita pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi. Sekali-kali tidaklah salah seorang di antara kalian masuk ke dalam surga karena amalnya. Jadi bukan karena amal yang menyebabkan masuk surga. Sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah. Tidak pula kahpian wahai Rasulullah. Rasul menjawab, wala ana. Tidak pula saya. Illa an yataghammadanillahu birahmatihi. Kecuali orang yang mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya yang menjadikan masuk surga itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah, diterimanya amal kita, lalu kemudian Allah ridha dengan amal tersebut, lalu dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah. Karena kalau ditimbang-timbang antara nikmat yang Allah beri dengan amalan kita ini tidak seimbang. Ada seorang abid, ahli ibadah, dia beribadah 500 tahun di satu tempat yang terpencil. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tidak posting di sosial media dia, tidak nyetatus di WA. Sampai 500 tahun beribadah, akhirnya dia memohon kepada Allah, ya Allah cabut ruhku dalam keadaan bersujud. Jadi minta kapan meninggalnya by request. Bisa pesan dia. Dan dengan kehendak Allah, dengan iradahnya, dicabutlah ruh abid ini dalam keadaan sujud. Dalam keadaan paling dekat dengan Allah. Begitu hendak dimasukkan ke surga, kata Allah, masukkan dia ke dalam jannahku dengan rahmatku. Nah, dia komplain, ya wahai Allah, masukkan saya ke dalam surga dengan amalku. Nah, kalau begitu kata Allah, timbang saja amalmu yang 500 tahun itu. Begitu ditimbang ternyata hanya seberat 1 biji mata. 500 tahun. Uzlah. Meninggalkan dunia. Keramaian. Ternyata hanya setara dengan 1 biji mata. Jadi kita jangan pernah merasa cukup dengan amal kita. Nah, apalagi amal kita itu bercampur dengan riya, ujub, sum'ah, ketidakikhlasan. Banyak-banyak minta kepada Allah, mudah-mudahan amal kita diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anin nar. Dan amal itu akan menjauhkanku dari siksa neraka. Qala Rasul lalu bersabda, laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh engkau telah bertanya dengan suatu perkara yang besar. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaihi. Meskipun perkara ini besar, sungguh akan jadi mudah atas siapa orang yang Allah buat dia mudah
ya. Karena perkara yang mudah bisa jadi sulit ketika Allah membuatnya sulit. Perkaranya kecil, remeh temeh. Tapi begitu Allah buat sulit, sulit. Tapi ada perkara besar. Kalau Allah buat mudah, Allah buat ringan, mudah. Kita awal melihat lahan di pondok ini, ya Allah, luas hampir 1 hektar. Lahannya rawa. Sanggup tidak kita membangun ini? Bismillah, Engkau maha besar wahai Allah. Kita wakilkan urusan kita kepada Allah. Alhamdulillah sebagaimana yang antum lihat hari ini. Jadi ketika urusan itu kita wakilkan kepada Allah, menjadi kecil, menjadi mudah. Karena Allah yang menyelesaikannya. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama yang akan menghantarkan engkau ke dalam surga dan jauh dari neraka adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun jua. Tauhid. Karena dengan tauhid inilah diterima amal-amal kita. Dia kunci dari seluruh amal. Orang yang tidak bertauhid meskipun dia sholat, zakat, haji, umroh, sedekah, tapi tidak bertauhid, maka fahabitat a'maluhu. Gugur amalnya itu, tidak diterima. Wa tuqimus salata, kemudian dia menegakkan sholat. Ini termasuk amal badan yang paling penting. Yang dimaksud salat di sini adalah salatul mafruḍah, salat yang fardu, salat yang wajib. Wa tu'tiz zakata, engkau menunaikan zakat. Ini berkaitan kewajiban harta. Dan zakat hukumnya wajib. Dalam Quran disebutkan fardhatam minallah, kefarduan dari Allah. Wa tasumu Ramadan, engkau saum di bulan Ramadan, ini pun hukumnya wajib. Kemudian wa tahujjul baita, engkau berhaji ke Baitullah, ini wajib bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi kalau dilihat ini sebenarnya rukun Islam. Ya, arkanul Islam. Nah, thumma qala, kemudian Nabi kita bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Abu Dzar, maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan. Yakni jalan-jalan menuju kebaikan. Lalu tentu Abu Dzar mau. Nah, sebelum Abu Dzar menjawab, Mu'adz bin Jabal menjawab, Rasulullah langsung menyatakan as-saumu junnatun. Puasa itu adalah junnah, perisai, wiqayah, pelindung. Wiqayah atau pelindung di dunia dari perkataan buruk, dari perbuatan haram, memandang yang haram. Itu wiqayah fid dunya. Dan saum itu juga menjadi wiqayah atau junnah fil akhirat. Yakni dia menjadi hijab dari pedihnya api neraka. Puasa itu juga nanti menjadi pemberi syafaat. Dalam hadis disebutkan orang yang berpuasa di siang hari membaca Al-Quran di malam hari, kedua-duanya nanti memberikan syafaat. Puasa memberi syafaat karena nanti dia berkata di hadapan Allah, dia membela kita, dia menahan makan, minum, yang membatalkan puasa termasuk menahan syahwatnya karena aku ya Allah. Quran nanti berkata, dia menahan ngantuknya di malam hari karena membacaku ya Allah. Nah, dia membela itu, memberi syafaat, masuk puasa. Nah, sepaling rendah makom orang berpuasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, berhubungan suami istri, itu paling rendah. Makom kedua, puasanya orang khusus
yakni menahan anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan. Mata tidak melihat yang haram, telinga tidak mendengar yang haram, tangan kada mengambil yang haram, muntung kada bepander yang menyakiti kawan. Nah, makom khusus. Lalu ada makom di atasnya, yakni makom khususul khusus. Dia melakukan dua yang disebutkan di awal, ditambah orang berpuasa dengan makom khususul khusus, ini hatinya selalu terpaut kepada Allah. Hatinya selalu terpaut kepada Allah. Bila ini lupa, berarti dia anggap puasanya itu batal secara batin. Secara batin. Adapun secara zahir tetap sah puasanya karena dia tidak melakukan pembatal puasa. Nah itu as-shaumu junnatun. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu menghapuskan kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nara, sebagaimana api itu memadamkan, sebagaimana air itu memadamkan api. Jadi kalau ada kebakaran, musuhnya apa? Banyu. Ya kalau banyu. Supaya apa? Padam. Begitu pula dosa, kesalahan itu bisa dihapuskan dengan sedekah. Yang dimaksud adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Karena dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat. Taubatnya pun taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar. Bagaimana taubat yang benar? Kepada Allah kita minta ampun. Kepada makhluk tidak cukup minta ampun kepada Allah, tapi wajib minta ampun kepada makhluk, kepada manusia yang pernah kita sakiti dengan lisan kita, yang pernah dipukul dengan tangan kita, yang pernah diambil barangnya. Nah, makanya jangan mengambil barang orang. Meskipun barangnya itu berandakan. Ada makanan titipan orang tua santri misalkan, gasan si fulan kita ambil, jangan. Titipan wadai gasan si fulan kita ambil. Bajunya si fulan diambil di lemarinya. Nah, jangan. Rugi, kita yang rugi. Di dunia yang dicuri mungkin rugi beberapa rupiah, tapi di akhirat dia untung. Untung besar dia. Kenapa untung besar? Karena tidak ada yang tertutup dari pengadilan Allah Ta'ala. Ya kalau al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut-mulut mereka dikunci. Tangan-tangan mereka bicara, kaki-kaki mereka bersaksi atas apa yang mereka perbuat. Nah, orang-orang yang dizalimi ini nanti dapat transferan pahala. Dizalimi diambil jubahnya, diambil bajunya, diambil celananya. Untung yang kehilangan barang. Sementara yang mencuntan rugi besar. Pahala sholatnya diambil, pahala sedekahnya diambil, pahala tilawah Qur'annya diambil. Nah itu, jadi hati-hati. Sebelum akhirnya ke pengadilan Allah, baik. Kalau ada yang mengambil ampun kawan, sengaja kah kada sengaja, minta maaf. Imbah majelis ini, kalau ada minta maaf. Kalau barangnya masih ada, bulikakan. Kalau sudah temakan, teminum, diganti. Itu sebenar-benar taubat. Taubatan nasuha. Nah, Abu ya padahkan, antum untung sedikit, tapi rugi besar di akhirat. Makanan paling nyaman sampai ini. Mbah kesananya ke lambung, ke usus, apalagi ke anus, kada kau dia apa-apai lagi. Ya lah, minuman gitu juga, pakaian gitu juga, rugi kita, rugi. Jadi hati-hati soal harta. Kalau nanti orang yang dizalimi, orang yang diambil barangnya ini menuntut di akhirat. Nah,
Jadi kalaupun sedekah, sedekah itu hanya mampu menghapus dosa kecil, tidak menghapus dosa besar. Karena dosa besar itu hanya diampuni dengan taubat. Nah, wassalatur rajulu min jawfil lail, dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Jadi jar Nabi itu perkara yang baik. 1 puasa, 2 sedekah, 3 salat di pertengahan malam. Lalu Nabi kita membaca firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagha ya'malun. Jadi mereka itu tatajafa, apa makna tatajafa? Tartafi'u junubuhum minal madaji, mengangkat lambung-lambung mereka. Junub itu lambung. Artinya apa? Anil madaji, dari ranjang mereka, dari tempat tidur mereka, yakni mereka bangun dari tidur. Untuk apa? Salat. Ya, sampai jazaa'an bima kanu ya'malun, jar Allah. Itulah balasan bagi orang-orang yang beramal. Jadi ada riwayat dari Asma binti Yazid marfu'an. Artinya disandarkan kepada Rasulullah. Yahsyurullahu an-nasa fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah. Nanti Allah akan mengumpulkan manusia pada satu tempat tertentu pada hari kiamat. Sa'id, tempat yang tinggi. Fayunadi munadin, kemudian ada seruan orang yang menyeru. Ada suara. Apa suaranya? Ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji. Mana orang-orang yang meninggikan lambung mereka dari tempat tidurnya. Bangun ketika orang guring. Salat malam. Fayaqumuna, lalu mereka berdiri. Wahum qalilun, tapi jumlahnya sedikit. Nah, artinya apa? Dari hadis ini ada isyarat. Orang yang qiyamul lail itu tidak banyak. Maka beruntunglah kalau antum di sini dibiasakan qiyamul lail. Mudah-mudahan begitu pulang kebiasaan itu tetap terbawa. Lah, 3 tahun di sini mudah-mudahan kebiasaan itu terbawa. Ingat hadis ini. Karena kalau sudah pulang sudah kada Ustaz Bahraini Ibrahim yang menggarak antum. Tapi ingat hadis ini. Jadi pada hari kiamat orang-orang yang qiyamul lail nanti dikumpulkan di satu tempat yang tinggi, lalu ada suara, ainal ladzi kanu tatajafa junubuhum anil madaji. Mana orang yang dulu bangun di tengah malam mengangkat lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Berdiri mereka. Lalu kata suara tadi, maka mereka faidkhulunal jannata bighairi hisabin. Mereka akan masuk surga tanpa hisab. Hisab tuh berat makanya. Makanya kita berdoa di ujung surah Al-Ghasyiyah. Rabbi hasibni hisabai yasira. Wahai Tuhanku, hisablah ulun dengan hisab yang ringan. Karena hisab itu berat. Maka beruntunglah orang-orang yang dakhalal jannah bighairi hisab. Apa maksud bighairi hisab? Kada berhitungan. Ujar Allah Ta'ala, oh inikah rombongan yang biasa qiyamul lail? Tinggi. Ada langsung. Terus berhitungan kita. Kada usah nyaman kalau kita. Nah, ada acara, yang lain takunin tiket mana tiket? Tiket mana tiket? Kita, oh siapa? Oh Patih, langsung masuk. Kada usah tiket-tiketan. Oh nyaman kalau. Karena orang khusus, VVIP. Apa VVIP itu? Very very important person. Apalagi VVIP. Very important person. Apalagi VVIP. Mantap tuh. Orang paling penting.
Tsumma yu'maru bin nasi ilal hisab. Sementara yang lain itu disuruh dihisab. Mereka yang tadi bangun tengah malam untuk sholat lail, mereka dakhal jannah bi ghairi hisab. Buhan pian kita nih berataan pasti hendak masuk surga bi ghairi bicara kada? Mudahan termasuk. Amin Allahumma amin. Karena jar Nabi kita ada 70.000 dari umatku nanti yang masuk surga bi ghairi hisab. Kemudian juga ada riwayat dari Ikrimah dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma marfu'an. Manin tabaha min naumihi faqal. Siapa yang bangun dari tidurnya kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apal kalau sudah? Apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nadzarallahu ilaih. Allah akan memandang pada dirinya. Kami dulu dapat kisah dari Habib Ali Al-Kaf, Ketua MUI Kota Banjarmasin. Waktu kita beelang ke rumah Sidin. Ada jar Sidin waliullah, bangun tengah malam. Sidin tuh wiridnya handap jadi Sidin. Bahkan bahasa kita. Ini wiridnya, ulun ya Allah, ulun ya Allah, ulun ya Allah. Wiridnya apa tadi? Ulun ya Allah, ulun ya Allah, ulun ya Allah. Itu aja wiridnya, Habib Ali Al-Kaf. Gitu. Artinya dia minta pandang ulun ya Allah, ingati ulun ya Allah, pandang ulun ya Allah. Atau semudah wirid, segampang-gampang wirid, Allah, 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 Allah. Mengingat Allah. Apalagi pengen baca Quran. Allah memandang dirinya fa'in tawaddo'a jika dia kemudian berwudu ghafarolahu maka diampuni dosanya. Fa'in sholla arba'a raka'atin kemudian dia sholat 4 rakaat yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatil kitab membaca setiap rakaatnya itu surah Al-Fatihah wa ayatal kursi lalu dia membaca ayat kursi marrotan 1 kali wa qul huwallahu ahad 11 marrotan lalu membaca suratul Ikhlas 11 kali, ghafarallahu lahu battah. Maka Allah ampuni dosanya sama sekali, tidak ada sisa dari dosa-dosanya. 4 rakaat, 2-2, karena sholatul lail masna mas. Nah, jangan langsung 4. Sholatul lail masna. Sholat malam itu 2. Bahkan witir itu afdalnya 2 baru 1. Meskipun kalau 3 langsung boleh. Tapi afdalnya 2 lalu 1. Mengamalkan hadis sholatul lail masna. Jadi di rakaat pertama baca Fatihah, kemudian baca ayat kursi. Di rakaat kedua baca apa tadi? Qul huwallahu ahad 11 kali. Dalam hadis juga disebutkan inna fil jannati ghurafan. Di dalam surga itu ada satu ruangan. Yura zahiruha min batiniha. Nampak bagian luarnya dari bagian dalam. Wa batinuha min zahiriha. Nampak bagian dalamnya kalau dilihat dari luarnya. Seperti transparan gitu. A'addahallahu liman alanal kalam. Nanti Allah sediakan itu untuk orang-orang berikut. Orang yang menahan kalam, ya berbicara yang baik. Wa amat to'am, memberikan makan. Wa taba'asyam, banyak puasa. Kemudian wassalal laili wan nasuniyam. Dia sholat malam saat manusia sedang tidur. Dalam penjelasan lain, manusia sedang tidur itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nah, seminimal sholat malam itu, pian sholat isya dan sholat subuh, itu sudah dianggap sebagai sholat malam minimal. Mun hendak ditambahi sedikit, habis isya, ba'diyah subuh 2 rakaat. Habis isya, ba'diyah subuh. Habis isya, ba'diyah isya 2 rakaat. Habis itu witir 1 rakaat. Seminimal. Nah, jadi sebenarnya syariat itu gampang, mudah. Bagi yang berat, bangun di sepertiga malam terakhir minimal itu pian gawe. Ba'diyah isya, habis itu witir 1 rakaat. Atau misalkan pian bisa bangun 4:30 atau jam 5 kurang seperempat, sempat masih tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, lumayan sudah. Meskipun yang paling bagus, ujar Nabi kita, itu afdhalus sholah, sholatu akhi Dawuda.
seutama-utama sholat itu sholatnya saudara saya, yakni Daud alaihissalam. Nabi Daud itu memang terkenal kuat ibadah. Puasanya kuat, qiyamul lailnya kuat. Itu Nabi Daud alaihissalam. Orangnya kuat. Makanya si Jalut sekali ketek lawannya, mati Jalut raksasa. Padahal saat itu Daud masih halus. Pakai ketapel keteknya. Mati langsung Jalut. Kuat Nabi Daud alaihissalam. Jadi tubuhnya kekar, badannya kuat, ibadahnya kuat juga. Jadi kalau sidin puasanya selang-seling sehari, kalau sholatnya kana yanamu nisfal lail, Daud itu bangun di tengah malam, wa yaqumu sulusahu, kemudian beliau sholat sepertiganya, wa yanamu sudusahu, baru kemudian beliau tidur lagi seperenamnya. Iyalah, setengah tambah sepertiga, tambah seperenam, sama dengan 1 lah. Hitung aja, harusnya iya. Setengah, tambah sepertiga, tambah seperenam. Bujur kada sama dengan 1. Hitung. Jadi Nabi Daud itu bangun tengah malam, sholat sepertiga malam, habis itu guring. Nah kalau Nabi kita mencontohkan guringnya miring, tangan dianak kayak ini, madhab kiblat, kepala di sana, bagian kanan ini di bawah, nah lalu berhiring menghadap kiblat. Kenapa kayak ini? Supaya kada terlalu nyenyak, supaya bangun. Jadi kalau sunnah Nabi gitu, kalau sunnahnya para santri betul ungkop. Yalah, sunnahnya para santri. Atau minimal kayak ini. Dari belakang dijingok pada kelihatan kepala. Nah kalau Nabi kayak itu tadi guringnya. Jangan bebantal, kalau bebantal selajur tak keduha. Nah itulah tentang tadi itu. Lanjut. Tsumma qala, kemudian Nabi kita bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dzirwati sanamihi. Maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Mu'adz bin Jabal, bi ra'sil amri, pokok dari perkara, pondasi dari perkara, wa umudihi dan pilarnya, wa dzirwati sanamihi dan puncak daripada puncaknya. Kenapa diterjemah puncak daripada puncaknya? Karena dzirwah itu puncak, a'la. Sanam itu juga a'la. Jadi ini sighah mubalaghah. Puncak daripada puncaknya. Nah, gitu terjemahannya. Qultu aku katakan, kata Mu'adz, bala, iya wahai Rasulullah, bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-Islam. Kata Nabi kita, pokok dari perkara itu adalah Islam. Yakni syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Karena dengan 2 syahadat itulah diterima amal kita, tadi sudah disebut. Al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wal amalu bil arkan. Itu para ulama ta'rifkan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, dibenarkan di dalam dengan hati, dilafatkan dengan lisan, ya iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Wa umuduhu as-shalah, dan tiang-tiang penyangganya itu adalah as-shalah. Rumah itu akan kokoh berdiri kalau tiang-tiangnya kuat. Semakin banyak tiangnya dia semakin kokoh. Semakin besar tiangnya semakin kokoh. Betul tidak? Masjid ini dulu rencanakan dibangun 2 tingkat pada awalnya. 1 di bawah untuk ibadah, di atas untuk pertemuan-pertemuan. Rancangannya 2 tingkat. Nah ternyata begitu kita ajukan ke dinas PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tidak disetujui. Alasannya karena ukuran besi penyangganya ini tidak standar 2 tingkat. Standar 2 tingkat itu ukurannya 18. Kita kalau tidak salah 12. Tapi kata PUPR silahkan kalau mau 2 tingkat, tapi kalau ambruk kami tidak tanggung jawab. Kita ketar-ketir juga nih.
Ada 200-an santri, 300-an santri, rambruk. Ya sudah, satu tingkat aja. Nah, itu menunjukkan apa? Begitulah. Masjid ini akan kuat jika tiang-tiang penyangganya kuat. Selain tadi pondasinya kuat, ra'sul amrinya kuat, yakni akidahnya. Akidah, pondasi itu tidak terlihat tapi dia menentukan. Sebagaimana akar pohon, dia tidak terlihat tapi dia menentukan. Kuatnya batang, cabang, ranting, daun itu bergantung kepada kuatnya akar. Bangunan ini juga akan kokoh berdiri kalau pondasinya kuat. Selain tiang-tiang penyangga. Itu yang sedang kita bangun. Apa itu gazebo untuk Banat, itu ukurannya 2 kali 6 kali 6. Nah, tiang-tiang utamanya itu ada 8. Jadi ada 2 gazebo, 1 gazebo 4. Nah, tiang-tiangnya itu kita pilih kayu ulin yang terbaik, ukuran 5 kali 10, panjang 4 meter. Itu mahal harganya. Itu yang sedang disiapkan itu. Ya, kalau yang lain-lain itu ukuran kecil, tapi untuk gazebo itu kita buat besar karena barangkali Banat ngumpul di situ semuanya, ada 100 atau 150 ngumpul di situ supaya kuat. Jadi tiangnya kita buat agak besar, yaitu 5 kali 10. Nah, kalau tiang basket itu lebih besar lagi, 10 kali 10 kali 4 meter. Ya kan? Itu tiang basket tuh. Dan maunya kita satu ring basket itu 4 kemarin. Nah, tapi Pak Topo berinovasi, cukup aja 1 supaya hemat. Dan itu insya Allah aman aja kan, gak apa-apa. Kalau bangunan tiangnya kecil bahaya. Nah, santri baru belum tahu dulu ada bangunan rubuh. Kelas keempat itu pernah rubuh. Mudah-mudahan itu yang pertama dan yang terakhir. Terakhir rubuh. Nah, jadi umutnya apa? Din ini as-sholah. Jadi semakin kita menegakkan sholat, maka bangunan agama ini akan semakin kokoh. Itu maksudnya. Wa dzirwatu sanamihi, dan puncak daripada puncaknya agama inilah al-jihad. Al-jihad, jihad itu ada 2 kata para ulama, ada jihadul akbar, ada jihadul asghar, ada jihad besar, ada jihad kecil. Para ulama sebut jihad melawan orang kafir itu adalah jihad kecil. Jihad melawan hawa nafsu itu jihad akbar. Jihad melawan orang kafir itu bisa jadi fardu kifayah. Tapi kalau jihad melawan hawa nafsu itu fardu ain. Setiap kita wajib menundukkan hawa nafsu kita, ya kan? Nah, kalau jihad melawan hawa nafsu itu fardu ain semua. Nah, kalau jihad di Palestina, hukum asalnya itu fardu kifayah. Yang wajib berperang mengusir Israel itu, Israel dengan pimpinannya si setan Nyahu itu. Siapa namanya? Setan Nyahu, ya. Israel. Itu mestinya kaum muslimin sekitar Palestina. Gaza, Khan Younis, Rafah, Mesir, Yordania. Itu sekitaran situ tuh, karena itu cukup sebenarnya untuk meluluh lantakan, bahkan menghapus Israel dari peta dunia itu cukup sebenarnya. Seandainya kaum muslimin bersatu. Tapi karena tercerai-berai, terpisah-pisah, akhirnya ya hari ini begitulah yang terjadi. Nah, berarti artinya apa? Hari ini pemimpin kaum muslimin itu telah gagal 2. Terutama pemimpin kaum muslimin. Mereka telah gagal dengan jihadul akbar, sekaligus mereka telah gagal dengan jihadul asghar. Paham antum? Saat mereka tidak berani melawan Israel dan pendukung-pendukungnya, itu berarti mereka telah gagal menundukkan hawa nafsu mereka. Paham ya? Berarti pada saat yang sama mereka tidak melakukan jihadul akbar sekaligus tidak melakukan jihadul asghar. Paham? Karena orang berjihad itu berat nakai. Meninggalkan anak bini, meninggalkan harta, dagangan, bisnis, kebun kelapa sawit. Yang basic kebun sawit.
Itu artinya ketika orang berjihad, perang fisabilillah, al-qital fisabilillah, li'ila'i kalimatillah, itu pada saat yang sama dia sedang melawan hawa nafsunya. Gitu. Makanya kemudian disebut wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Puncak dari puncaknya din ini adalah jihad. Puncak daripada puncaknya Islam itu adalah jihad. Dengan jihad kemudian kehormatan kaum muslimin bisa dijaga. Dengan jihad darah kaum muslimin bisa dijaga. Dengan jihad pula Islam itu disebarluaskan. Karena jihad itu adalah metode linashril Islam, untuk menyebarkan Islam. Jihad itu ada dua, ada jihad difa'i, ada jihad hujumi. Jihad difa'i itu kalau musuh menyerang, kita balas supaya dia keluar dari negeri kita. Tapi ada jihad hujumi. Hujumi itu kita duluan menawarkan Islam, aslim taslam, masuk Islam kau selamat. Tapi dia enggak mau. Ada kalau begitu alternatif kedua, pilihan kedua, masuk wilayah kekuasaan Islam, bayar jizyah. Kalau enggak mau juga kami perangi. Nah itu namanya jihad hujumi. Kalau bahasa kerennya itu jihad ofensif. Kita menyerang duluan setelah didakwahi. Nah, makanya kemudian jihad itu adalah thariqah linnashril Islam, metode untuk penyebaran Tsumaqal, kemudian Nabi kita berkata, ala ukhbiruka bi milaki dzalika kullih. Maukah aku tunjukkan kepada engkau maksud atau sesuatu yang menjaga dari itu semua. Kunci dari semua yang disebutkan oleh Nabi ini ada di ujung hadis ini. Maka harus menjadi perhatian kita. Lah, jadi tentang amal yang baik tadi, ya abwabul khair, kemudian Rasul Amr, umuduhu, wadzirwatu sanamih, itu kuncinya di akhir kata Nabi. Qultu, pasti senang, pasti mau. Mau kada aku tunjukkan kuncinya kata Rasulullah. Mau tidak? Mau tidak? Mau aja atau mau banget? Nah, lalu kata Mu'adz, bala, mau ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi. Nah, perhatikan. Rasulullah lalu menarik lisannya. Lidah beliau ditarik. Atau ditunjuk lah. Kalau di hadis akhadha, dipegang sambil. Nah. Beliau pegang, kemudian beliau berkata, "Kuffa 'alaika hadza." Jaga atasmu ini, kata Nabi. Jaga atasmu ini, yaitu lisan. Jadi ini luar biasa Nabi kita berkomunikasi. Beliau tidak hanya verbal, lisan, tapi juga melakukan non-verbal namanya, gestur. Beliau menunjukkan langsung, jaga atasmu ini. Lidah. Nabi menunjukkan langsung. Dan secara teori komunikasi itu efektif tidak hanya dengan omongan, tapi juga dengan gerakan non-verbal. Wajah, tatapan mata, eye contact namanya. Kemudian gerakan tangan. Termasuk ini Nabi. Ya, penceramah itu jangan begini terus nanti kalau anda ceramah. Ya, itu tawadu artinya. Nah, kadang ke sana, kadang ke sana, melihati santrinya. Ada yang ngantuk, ada yang main-main tasbih, ada yang macam-macam. Dilihati. Kufa alaika hadza ka Nabi, jaga ini olehmu, lisan. Qultu ya Rasulullah, aku katakan oleh Mu'adz, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih. Apakah akan ditanya itu? Mu'akhadzuna akan dihisab, akan ditanya bima natakallamu bih, dengan apa yang kita bicarakan. Gampangannya itu, omongan itu akan dihisab kau ya Rasulullah. Nah, gitu. Kalau antum sekarang pertanyaannya, chat-chatan itu dihisab juga kah? Wahai Abu ya, iyalah. Chat-chatan yang enggak jelas. Ya, ini kasih contoh lagi biar jelas. Menulis antit. Nah. Ada kalau antit. Itu maksudnya di sensor. Ya, nah, itu akan apakah ditanya? Lalu kata Nabi kita, sakilatka ummuka ya Mu'adz. Nah, sakilat itu
maknanya faqadat. Jadi maknanya faqadatka ummuka ya Mu'adz. Itu makna lughahnya. Ibumu kehilangan engkau wahai Mu'adz. Jadi Nabi itu ingin ya ini keterkejutan. Kok bisa kamu nanya begitu gitu loh gambarannya. Tapi ini bukan doa, bukan berarti Nabi mendoakan Mu'adz itu hilang dari ibunya, bukan. Ini orang Arab kalau mengungkapkan sesuatu tentang perkara yang penting yang hendak disampaikan itu begitu cara pengungkapannya. Sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Jadi ini bukan doa keburukan buat Mu'adz, bukan. Karena makna sakila tadi apa maknanya? Faqada. Faqada itu artinya hilang. Wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Jadi kata Nabi, apakah yakubbu tersungkur manusia finnar ke dalam neraka ala wujuhihim atas wajah-wajah mereka. Au qala perawi hadis agak ragu, syak dia. Makanya di buku 5 jurus kan disebut au itu bisa litakhir, bisa lisyak untuk menunjukkan pilihan atau ragu. Ambil buku ini atau ini, itu litakhir atau lisyak? Litakhir, pilihan. Ambil ini atau ini, takhir. Nah tapi kalau ini syak, antara wujuhihim au ala manakhirihim, di atas wajah-wajah mereka atau hidung-hidung mereka. Jadi tidaklah manusia itu tersungkur wajah-wajah mereka di neraka atau hidung-hidung mereka illa kecuali karena hasaidu alsinatihim. Itu karena hasaid, buruknya lisan mereka. Jadi makna dari hasaid adalah al-kalam alladzi la khaira fihi, ucapan yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Itu makna hasaidu alsinah dalam qomus. Naam, itu hadisnya. Sedikit kita baca syarahnya. Tadi hadis sekaligus syarahnya sudah. Ya. Jadi sekarang kita baca syarahnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa dzirwatu sanamihi ay a'lahu. Dzirwatu sanamihi yakni a'lahu, puncaknya. Dzirwah itu a'la, sanam itu juga a'la. Jadi kalau kita terjemahkan puncak daripada puncaknya Islam itu adalah al-jihad fisabilillah. Kemudian wa milaku syai', yakni bikasril mim, dengan mengkasrahkan huruf mim, ay maqsuduhu, yakni maksudnya atau penjagaannya, dari penjaganya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam saqilatka ummuka, yakni faqadatka ummuka. Yang tadi faqada maknanya kehilangan. Walam yaqsud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqiqatad du'a, dan Nabi tidak sedang bermaksud dengan hakikat mendoakan keburukan bagi Mu'adz bin Jabal. Nah itu tadi ya. Bal jara' dzalika ala adatil arabi fil mukhatabati wal hasaidi alsinatihim. Tapi itu biasanya digunakan secara adat, kebiasaan orang Arab pada mukhatabat atau seruan, dan tadi al-kalam alladzi la khaira fihi, ucapan lisan yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Kemudian jibayatuha 'alan nas, keburukan, kejahatan, jinayat ya, jinayat, keburukan yakni jarimah. Kejahatan lisan atas manusia bil wuqu'i fi a'radihim wal masyi'i bin namimati wan nahwi dzalik. Jadi keburukan pada lisan manusia itu terjadi pada merendahkan kehormatan mereka, atau karena namimah, adu domba dan lain sebagainya. Ghibah, namimah, berbohong, berkata kasar, jinayatul lisan, dan kejahatan lisan itu udah Pak, ghibah, yakni membicarakan orang dan orang tidak suka dengan apa yang dibicarakan, wan namimah, adu domba, wal kadhibu, dusta, wal buhtanu, menuduh, yang fitnah, wal kalimatul kufur,
ucapan-ucapan kekufuran. Nah, itu hati-hati. Maka ada satu kitab bagus yang membahas tentang kata-kata yang bisa menjatuhkan kepada kekafiran. Ya. Ada satu kitab bagus. Judul kitabnya itu apa? Disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bandani. Nah itu, lupa kitabnya. Besok insya Allah subuh membacakan kitab itu untuk pertemuan kedua di Masjid Darul Hikmah Cemara. Kitab lupa. Nah, kemudian wasukhriyah, ejekan, ya. Kemudian wa khalful wa'di, menyelisihi janji, ingkar janji. Nah, itu termasuk kejahatan lisan. Qala ta'ala kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura, betapa besar, maktan, kemurkaan di sisi Allah, an taqulu, ya, atas apa yang kalian katakan, mala taf'alun, padahal kalian tidak melakukan. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah mudahkan untuk melakukan apa yang kita ucapkan. Tadi kita membahas tentang qiyamul lail, membahas tentang puasa, tentang menjaga lisan. Mudah-mudahan Abu ya pian kita seberataan termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Nah, tentang lisan ini sedikit ada nasihat. Ya, ada nasihat. Kita kutipkan dari kitab saja. Jadi kata Nabi kita, aktsaru khotoya ibna Adam min lisanih. Kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu adalah karena lisannya. Ya, Nabi yang bilang, bukan data statistik, tapi berdasarkan kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah sebagai penutup. Abdullah bin Mas'ud irtaqa Sofa. Jadi Abdullah bin Mas'ud naik ke bukit Sofa. Bukit untuk start. Baik. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, siapa tadi namanya? Abdullah bin Mas'ud. Fa akhadha bilisanih, menarik lisannya seperti Nabi tadi juga. Kemudian dia menasihati dirinya, ya lisani, wahai lisanku, wahai mulutku, kul khairan taghannam. Katakanlah yang baik, maka engkau akan beruntung. Jadi ini apa namanya? Bicara dengan diri sendiri, refleksi. Menasihati diri sendiri. Kan kita gampang menasihati orang lain, tapi kita sulit menasihati diri kita sendiri. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud menasihati dirinya sendiri dengan langsung disuarakan. Nah, ini antum bisa lakukan itu. Mungkin di mana itu cari tempat yang tenang, lalu ngomong dengan diri sendiri. Ya, jangan dilihat orang nanti dikira apa gitu kan. Dikira lagi mabuk kecubung nanti. Ya. Wahai lisanku, kul khairan, bicara yang baik. Taghannam, engkau akan beruntung. Uskut an syarrin tasallam, dan diamlah dari mengatakan yang buruk, maka engkau akan selamat. Min qabli an tandam, sebelum engkau menyesal. Karena mulutmu adalah harimaumu. Kalau sekarang jempolmu adalah harimaumu. Dikisahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau memasukkan batu kerikil di mulut beliau. Untuk apa? Untuk mencegah dari berbicara fima la ya'ni, berbicara terhadap sesuatu yang tidak berfaedah. Juga dikisahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau meletakkan batu di mulut beliau sama seperti Sayyidina Umar selama 12 tahun lamanya. Sampai akhirnya beliau hatta ta'uda qillatal kalam, sampai akhirnya beliau sedikit bicara. Jadi ini terapi para sahabat Nabi.
Wa kana la yakhrujul hajar, beliau tidak mengeluarkan batu itu min famihi dari mulutnya illa inda salati wal akli wan naum. Ya, batu kecil itu dikeluarkan dari mulutnya hanya ketika sholat atau ketika makan. Kalau makan batunya di dalam, kalau tetaguk batu atau guring naum batunya di dalam, kalau tetaguk batu. Nah itu. Jadi itu antum bisa meniru terapi-terapi yang itu tadi atau membuat terapi yang lain. Yang intinya terapi untuk kita menjaga mulut kita. Kita hanya membicarakan sesuatu yang baik. Bisa antum tadi ngobrol dengan diri kita atau memasang sesuatu di mulut kita. Nah, termasuk kalau ini kaitannya dengan sosial media. Kan anak Gen Z ini ngomongnya sedikit memang, tapi ngetiknya yang banyak. Nah, mungkin antum perlu terapi supaya nggak ngetik itu gimana? Entah jempolnya diikat pakai karet kah? Nah, ya, supaya tidak ngetik. Atau kalaupun ngetik hanya ngetik yang baik. Nah itu terapi-terapi. Kan kita sudah paham. Ini yang baik, ini yang tidak baik. Nah tinggal kita menterapi diri kita, memaksa diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan kita beratap menjadi orang yang baik. Dan kita yakin para malaikat hadir di majelis kita ini mengaminkan doa dan pinta kita. Mudah-mudahan kita berataan menjadi orang-orang yang baik. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihatin wa nafi'atin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma ij'al lana imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan salihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al lana minal muttaqin. Allahumma ij'al lana minal muttaqin. Allahumma ij'al lana minal muttaqin. Allahumma ij'al talabana hafizan lil Qur'an, aliman faqihan fid din, wa harisan aminan lil Islam ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bifadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.